Tanggal 12 Agustus tahun 1945. Hari masih pagi ketika Yesus tiba di depan sebuah kota laut. 4 perahu mengikuti perahunya. Kota itu menjorok dengan anehnya ke lautan, seolah dibangun di atas sebuah tanah genting. Atau tepatnya, seolah suatu tanah genting yang ramping menghubungkan bagian yang menjorok di lautan ke bagian yang terbentang sepanjang pantai. Dilihat dari lautan tampak bagai sebuah jamur raksasa, dengan mahkotanya terhampar pada gelombang-gelombang, akar-akarnya di bawah pantai, tanah gentingnya adalah batangnya. Ada 2 pelabuhan, yang saling berdampingan, yang satu, ke utara, lebih lebar dan penuh dengan perahu-perahu kecil, yang lainnya, ke selatan, yang lebih teduh, ada kapal-kapal besar yang datang dan pergi. Kita harus pergi ke sana, kata Ishak, seraya menunjuk ke pelabuhan dengan perahu-perahu yang lebih kecil. Di sanalah para nelayan berada. Mereka mengitari pulau dan aku dapat melihat bahwa tanah genting itu buatan, semacam bendungan Cyclopean, yang menghubungkan pulau kecil itu ke tanah daratan. Mereka membangun dengan royalnya pada masa itu. Aku mengerti dari karya ini dan dari jumlah perahu-perahu di pelabuhan, bahwa kota itu kaya dan sangat aktif secara komersial. Di balik kota, di balik suatu area yang datar, ada beberapa bukit kecil yang kelihatan indah, dan rangkaian pegunungan Hermon besar dan Libanon dapat terlihat sangat jauh di belakangnya. Aku juga mengerti bahwa ini adalah satu dari kota-kota yang dapat aku lihat dari Libanon. Perahu Yesus sekarang sedang memasuki pelabuhan utara, pangkalan laut, sebab bukan galangan kapal, tetapi orang-orang mendayung perlahan maju dan mundur hingga Ishak mendapatkan mereka yang dia cari dan memanggil mereka dengan sekuat tenaga. 2 perahu nelayan yang indah mendekati mereka dan para awaknya membungkuk ke arah perahu-perahu yang lebih kecil yang dimuati para murid. Guru bersama kita, teman-teman. Datanglah, jika kamu ingin mendengarkan sabdanya. Sore ini ia akan kembali ke Sicaminon, kata Ishak. Kami datang segera. Kemana kami harus pergi? Ke suatu tempat yang tenang. Guru tidak mendarat di Tirus ataupun di kota di tanah daratan. Ia akan berbicara dari perahu. Jadi pilihlah suatu tempat yang teduh dan bernaung. Ikutilah kami menuju Batu Karang. Ada beberapa teluk kecil yang teduh dan tenang. Kamu juga bisa mendarat, dan mereka menuju ke sebuah teluk di tebing. Agak lebih jauh ke utara. Tebing yang sangat curam dan terlindung dari terik matahari. Suatu tempat yang sepi, hanya kawanan burung camar dan wood pigeon yang tinggal di sana. Mereka terbang keluar untuk berburu di lautan dan lalu terbang kembali ke sarang-sarang mereka di batu-batu karang, sembari memekik lantang. Beberapa perahu kecil lain telah menggabungkan diri dengan perahu yang memimpin dan dengan demikian membentuk sebuah iring-iringan kecil. Di ujung teluk yang amat kecil itu ada sebuah pantai yang sangat kecil. Sungguh sebuah pantai-pantaian, suatu alun-alun kecil dengan bebatuan yang bertebaran. Pantai itu dapat menampung sekitar 100 orang. Mereka mendarat dengan menggunakan sebuah batu karang datar yang besar yang muncul dari air yang dalam bagai sebuah dermaga kecil alami dan mereka berkumpul di pantai kecil yang berbatu-batu, yang kemilau dengan garam. Para nelayan adalah orang-orang kurus berkulit kehitaman terbakar matahari dan lautan. Pakaian dalam mereka yang pendek membiarkan tungkai-tungkai mereka yang kurus gesit terlihat. Mereka jelas ras yang berbeda dari orang-orang Yahudi masa sekarang, tetapi perbedaannya tidak sebegitu mencolok dibandingkan orang-orang Galilea. Aku akan mengatakan bahwa orang-orang Siro-Fenisia itu lebih serupa orang-orang Filistin kuno daripada orang-orang sekeliling mereka. Setidaknya, mereka yang aku lihat. Yesus mendekati pantai dan mulai berbicara. Kita membaca dalam kitab Raja-Raja bahwa Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon pada masa kekeringan dan kelaparan melanda bumi selama 3 tahun. Tuhan tidak kekurangan sarana untuk meredakan lapar sang nabi dimanapun, pula ia tidak mengirimnya ke Sarfat sebab kota itu berlimpah makanan. Sebaliknya, mereka tengah mati kelaparan di sana. Jadi mengapakah Allah mengutus Elia si orang Tisbe? Di Sarfat ada seorang perempuan yang saleh. Dia seorang janda, seorang yang hidup kudus.
ibu dari seorang anak laki-laki, dia miskin dan terasing. Kendati demikian dia tidak pernah memberontak melawan hukuman yang mengerikan itu. Pula dia tidak egois dalam menanggung laparnya, ataupun tidak taat. Allah hendak mengganjarinya dengan menganugerahinya 3 mukjizat. 1 untuk air yang dia bawakan bagi laki-laki yang haus. 1 untuk ketul kecil roti yang dia panggang di bawah abu, ketika dia hanya punya segenggam tepung tersisa. 1 untuk keramah tamahan yang diberikannya kepada sang nabi. Ia memberinya roti dan minyak, hidup bagi putranya dan pengenalan akan sabda Allah. Kamu bisa lihat bahwa suatu perbuatan cinta kasih tidak hanya memuaskan lapar jasmani atau mengenyahkan duka atas suatu kematian, melainkan mengajarkan kepada jiwa kebijaksanaan Tuhan. Kamu telah memberikan tumpangan kepada para pelayan Tuhan dan Ia memberikan kepadamu sabda kebijaksanaan. Suatu perbuatan baik telah mendatangkan sabda Tuhan ke tanah ini, di mana sabda itu tidak datang. Aku dapat memperbandingkanmu dengan satu-satunya perempuan di Sarfat yang menyambut sang nabi. Sebab andai aku pergi ke kota, maka orang-orang yang kaya dan berkuasa tidak akan menyambutku. Para saudagar dan para pelayar yang sibuk akan mengabaikanku dan kedatanganku kemari akan menjadi sia-sia. Aku akan sekarang pergi dan kamu akan berkata, tetapi siapakah kami? Segelintir orang saja, apakah yang kami punyai? Setetes kebijaksanaan. Dan kendati demikian, aku katakan kepadamu, aku mempercayakan kepadamu tugas memaklumkan saat sang penebus. Aku meninggalkanmu dengan mengulang perkataan Elia, sang nabi, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyaknya tidak akan berkurang sampai datang Dia yang akan memberikannya dengan terlebih berlimpah. Kamu telah melakukannya, sebab ada orang-orang Fenisia di sini di antaramu yang sudah datang dari Gunung Karmel. Yang artinya bahwa kamu sudah mewartakan sebagaimana kepadamu sudah diwartakan. Dengan demikian kamu dapat melihat bahwa segenggam tepung dan setetes minyak itu tidak habis, melainkan sebaliknya bertambah jumlahnya. Teruslah membuatnya bertambah. Dan jika kamu pikir bahwa adalah aneh bahwa Allah telah memilihmu untuk tugas ini, sebab kamu merasa tidak mampu untuk melakukannya, ulangilah perkataan penuh percaya itu. Aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku, dengan percaya pada sabdamu. Guru, bagaimanakah kami harus menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini? Kami mengenal orang-orang ini sebab mereka adalah nelayan, seperti kami. Kami bergaul sebab kami melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi bagaimanakah dengan yang lain-lainnya? Tanya seorang nelayan Israel. Kamu katakan bahwa kamu bergaul karena pekerjaan yang sama. Baik, jadi, tidakkah asal yang sama membuatmu bergaul juga? Allah menciptakan baik orang-orang Israel maupun orang-orang Fenisia. Orang-orang dari dataran Saron ataupun dari Yudea besar tidaklah berbeda dari orang-orang dari pantai ini. Firdaus diciptakan bagi segenap anak-anak manusia, dan putra manusia telah datang demi membawa segenap manusia ke Firdaus. Tujuannya adalah mendapatkan surga dan memberikan sukacita kepada Bapa.